Hai. Jadi beberapa hari lalu, kalau kalian tahu, gue buat kontennya mengenai social media sebagai bank memori. Dan gue pikir, gimana kalau gue nggak buat membahas social media itu secara personal maksudnya satu persatu. Gue akan membahas dari YouTube sampai like. Jadi mari kita mulai. Oke, karena kita di YouTube, maka hari ini gue akan bahas YouTube. Gue lagi nggak pakai mic, jadi suaranya akan agak berisik. Apa itu YouTube? YouTube sendiri adalah platform untuk video sharing atau membagikan video yang diciptakan pada tahun 2005 oleh 3 bekas pekerja PayPal. Jadi mereka keluar dari PayPal dan mereka membuat YouTube ini. Salah satu dari mereka adalah Jawed Karim. Dan Jawed Karim adalah orang yang pertama kali merilis video pertama di YouTube yang berjudul Me at the Zoo, yang dirilis April 2005. Bisa dibilang video itu adalah video yang pertama ada di YouTube, memang pertama sih, dengan views 150 juta dengan video berdurasi 18 detik. Dan setelah 2005 ini mereka merilis YouTube ini, 2006 akhirnya Google tertarik dengan YouTube ini dan akhirnya Google membeli YouTube dengan harga 1,65 miliar dolar. Dari situlah YouTube ini berkembang dari hari ke hari sampai pada saat ini kita mau tahu YouTube itu digunakan oleh banyak sekali pengguna. Pengguna dari YouTube ini 2 miliar atau sepertiga dari penduduk bumi. Dan YouTube adalah platform sosial media terbesar kedua setelah Facebook. Masih kalah sama Facebook sih. Tapi itu udah terbesar, udah besar lah. 2 terbesar. Pengguna ini semakin banyak karena adanya mengunggah yang lebih banyak atau creator yang lebih banyak. Mulai dari artis ternama hingga orang-orang kecil seperti kita yang ingin mengupload ke YouTube. Dan masih banyak lagi channel-channel yang bisa dibilang underrated tapi sangat menarik untuk ditonton. Udah pernah gue bahas tentang Ferry Irwandi dan masih banyak lagi yang membahas tentang editing, videografi. Gak hanya Chandra Leo, Agung Hapsa, tapi banyak lagi. Karena creator di YouTube ini itu banyak banget. Bayangkan dari 2 miliar penggunanya, berarti bisa ratusan juta creator yang ada di YouTube ini. Dan bayangkan jika YouTube ini tidak ada pengunggah atau creator, maka YouTube ini bisa dibilang platform mati atau social media mati. Semua social media memiliki yang namanya algoritma. Bukan hanya social media, bahkan toko online memiliki algoritma. Jangankan toko online, HP kita sendiri memiliki algoritma. Dan banyak lagi sistem-sistem yang menggunakan algoritma. Karena kita membahas tentang YouTube, maka gue akan bahas algoritma YouTube yang sama sekali nggak gue ketahui. Yang bisa dibilang algoritma dari YouTube ini acak banget, terus acak banget. Yang gue pelajari, yang gue lihat, algoritma YouTube ini mengikuti apa yang disukai oleh orang banyak. Contohnya seperti ini. Atta Halilintar adalah orang yang paling, bisa bilang Atta Halilintar adalah orang dengan subscriber terbanyak di Indonesia, yaitu 20 juta kurang. Lebih dari 20 juta. Gue gak tahu. Karena algoritma berpihak sama dia, maka video ini sering muncul di beranda. Walaupun gak pernah muncul di beranda gue, tapi pasti di beranda orang lain dia muncul. Dan dia bisa muncul di beranda ini bukan karena hanya disukai banyak orang, tapi seperti ini. Misalnya gue suka Chandra Leo, maka otomatis penonton Chandra Leo akan menonton video Agung Hapsa, maka Agung Hapsa akan muncul di beranda gue. Karena itu, ada juga creator kecil yang penonton Agung Hapsa menonton creator kecil ini, maka creator kecil ini akan muncul di homepage gue dan sebaliknya. Bisa juga homepage ini penuh dengan orang-orang yang kita subscribe. Bisa juga dengan konten dengan genre yang kita sukai. Contohnya kita suka gaming, maka banyak video gaming yang muncul di homepage kita. Dan masih banyak lagi yang gak bisa gue bahas. Kalian bisa cek di channel yang selalu gue sebutin karena gue suka banget channelnya, Ferry Irwandi. Dia ngebahas tentang algoritma yang berpihak pada Atta Halilintar. Hingga Atta Halilintar ini bisa dibilang menjadi
YouTuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia pada saat ini. YouTube bisa menghasilkan uang. Itulah mengapa banyak orang menggunakan YouTube sampai pada saat hari ini. Bukan hanya sebagai hiburan bagi orang lain, tapi juga sebagai ladang pencari uang gitu. Dengan yang namanya AdSense, maka YouTuber akan mendapatkan banyak uang atau creator akan mendapatkan uang. AdSense sendiri itu iklan yang langsung dirilis oleh Google dan iklan tersebut membayar ke creator videonya. Contohnya seperti ini. Kita pasti pernah melihat iklan yang muncul di bawah. Itu iklan bohongan yang gue buat, soalnya gue belum dimonetized. Lalu ada iklan yang tiba-tiba muncul. Ya, itu juga bagian dari AdSense. Atau iklan yang di samping, yang di atas sini, atau di sini, gue nggak tahu. Itu juga termasuk AdSense. Dan AdSense itu akan bayar ke creator yang membuat video tersebut. Dan karena ini bayaran ya, uang, jadi tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan AdSense. Ada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh YouTube itu sendiri. Syarat pertama adalah channel tersebut harus memiliki 4.000 jam tayang selama 12 bulan dia membuat video. Oke, video gue ada yang pernah viewsnya sampai 15.000. Tapi itu udah lebih dari 12 bulan yang lalu. Maka views dari video itu tidak akan masuk ke watch hour gue atau jam tayang gue. Bisa dibilang seperti itu. Jadi 4.000 jam tayang gue itu nggak kehitung karena video itu udah lama banget gitu. Dan syarat yang kedua adalah 1.000 subscriber. Dan subscriber gue yang masih 81 ini akan susah bagi gue untuk monetize lama. Tapi ya, itu syarat keduanya. Ada lagi syarat-syarat tambahan. Contohnya seperti ini. Banyak orang di komen bilang subs for subs, subscribe nanti gue subs balik. Asal kalian tahu, jika kalian subscribe for subscribe, itu tidak akan dihitung sebagai subscribe, atau bisa dibilang bot atau spam seperti itu. Hingga akhirnya itu tidak akan dihitung YouTube sebagai subscriber dan bisa dibilang tidak akan dimonetize atau tidak akan dipersetujui monetize dari kita, atau jika kita yang monetize maka tidak akan disetujui oleh YouTube tersebut. Jadi mulai dari sekarang kalau kalian mau mendapatkan 1.000 subscriber, janganlah subs for sub, tapi buatlah konten yang menarik agar orang menonton video kita. Jadi sekian aja video dari gua, singkat nggak nyampe 10 menit. Tapi dari video ini semua ada yang bermanfaat bagi kalian, bisa kalian ketahui banyak hal yang baru kalian ketahui mengenai YouTube ini. Dan kedepannya gua akan membuat konten yang akan membahas sosial media juga, atau konten-konten yang gue selipin konten lain seperti itulah. Jadi gua Noel Malau, always spread positivity. Bye.